Hai mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share kegiatanku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Nah, sebelum lanjut ke video, saya ucapkan terima kasih ya buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, jadi hari ini tuh aku mau makeover dapur aku ya, makeover tipis-tipis kayak gitu. Nah, jadi aku tuh punya hiasan dinding yang dulu pernah aku taruh di ruang tamu. Nah, setelah ruang tamunya tuh dicat gitu ya, terus ini tuh nggak kepake gitu, aku taruh aja. Jadi sayang gitu ya kalau nggak dipakai, jadi aku tempelin aja di dapur aku. Nah, jadi yang tahu ya kalau dulu itu aku sering bikin video di dapur aku ya. Dulu dapur aku tuh di sini ya, meja dapurnya sama kitchen sama sinknya itu di tembok ini. Habis itu aku bongkar, terus aku pindah di selatan itu ya mams ya. Nah, ini aku tuh punya 3 hiasan dinding gitu ya. Udah lama banget gak kepake karena aku mau taruh mana gitu ya, aku bingung gitu. Jadi akhirnya aku taruh sini aja biar gak nyimpen juga gitu ya. Ini soal tempel-tempel gitu aku nyuruh pak suami. Dan ini tuh aku tidak menggunakan paku ya, jadi aku hanya menggunakan isolasi gitu yang seperti double tip gitu ya. Ini penggantinya paku. Nah, ntar yang pengen samaan gitu ya, untuk double tipnya misalkan nggak ada, ntar bisa ya aku taruh linknya di description boxnya. Karena emang enak ya pakai double tip kayak gitu, nggak ngerusak tembok. Jadi kalau pas kita bosen, kita bisa bongkar lagi, kita bisa pindah. Nah, lanjut ya, ini aku suruh bersihin pak suami itu ya, mejanya tuh bersihnya tuh pakai tisu basah gitu ya, jadi bisa lebih bersih banget. Nah, terus ini ada bunga artifisial aku taruh di tengah. Nah, ini setelah di makeover ya, setelah ditaruh hiasan dindingnya, penampakannya seperti ini. Karena nggak punya meja makan ya, jadi pakai meja santai kayak gini, pakai stool aja. Nah, lanjut ya, ini setelah aku makeover dapurnya, ini aku belanja ya, dan belanjanya ini aku cuman habis 15.000 untuk gereh keranjangnya itu. Kalau di sini namanya gereh keranjang, terus ada yang bilang itu namanya ikan pindang ya. Itu ada 4 ikan, harganya itu 4.500, aku beli 2 aja ya. Terus aku beli bayam, ini harganya 2.500, sangat murah ya, tapi kalau diolah itu bisa seger banget. Terus tempenya itu berapa ya jadinya? Jadi tempenya itu yang 3.500 ya. Dan ini aku belanjanya tuh siang-siang hari, karena tadi pagi tuh aku sibuk banget gitu, jadi aku masaknya tuh siang. Ini karena kalau sayur bening itu emang cocoknya itu dimakan pas siang ataupun pagi hari gitu ya mams ya. Dan ini aku mau masak nasi. Aku kalau masak nasi itu sedikit banget ya, karena kadang aku tuh nggak makan nasi gitu mams. Biasa ya, aku tuh masih diet gitu, jadi misalkan aku makan nasi itu cuman dikit banget kayak gitu. Jadi ini masak nasi buat Pak Su sama anak-anak aja. Nah, ini aku mau pususin dulu ya. Kalau di sana apa ya? Cuci ya. Kalau di bahasa Jawanya itu mususi beras gitu. Dan ini tuh ya, sebenarnya air berasnya itu bagus ya buat tanaman. Cuman aku tuh suka males gitu mau ngambil tempatnya, mau aku siramin gitu ya, karena aku tuh suka terkejar waktunya gitu ya mams ya. Karena aku juga masih ngurusin online, ngurusin anak-anak, terus ngurusin rumah juga gitu ya. Nah, terus ini aku mau masak air buat masak nasinya. Karena emang enak gitu ya kalau masak nasi itu pakai air panas gitu ya, air mendidih biar cepat matang juga.
terus nggak bikin kuning gitu ya di magicomnya itu, untuk di bawahnya itu ya, karena matangnya tuh jadi cepat, terus nggak bikin kuning, pokoknya nggak bikin coklat kayak gitu ya bawahnya itu, nasinya maksudnya. Lanjut, ini aku tinggal cuci beras ya, cuci bayamnya. Nah, jadi kalau emak-emak itu biasanya kalau di dapur itu seperti punya tangan dewa gitu ya. Tangannya tuh banyak banget, jadinya kita tuh nggak bisa nunggu ya, kita habis cuci beras sambil manasin air sambil nyuci beras kayak gitu, jadi semuanya pekerjaan tuh jadi cepet gitu ya Bals ya. Nah, ini aku ukur-ukur aja ya, nggak aku ukur pakai tangan, cuma aku kira-kira aja karena airnya panas juga. Nah, ini aku pakai magicomnya tuh yang kecil aja gitu ya Mams ya. Jadi kalau aku tuh masak beras itu cuman 1,5 itu bisa untuk 1 harian gitu Mams. Lanjut, ini aku mau nyiapin air untuk masak sayur bening. Nah, ini ya aku sayur beningnya tuh cuman pakai bayam aja, terus aku tambahin bakso aja karena aku masih punya sisa bakso di kulkas gitu ya, karena anak aku tuh yang cowok itu sukanya dikasih bakso gitu, tapi kalau anakku yang cewek tuh dia nggak suka gitu Mas. Dan ini aku mau cari baksonya, dan di sini baksonya tinggal sedikit, jadi aku mau masak semuanya biar cepat-cepat ganti menunya gitu ya. Nah, aku tuh kalau nyetok itu ya, misalkan di kulkas itu ada bakso, aku nggak nyetok nugget. Kalau ada nugget aku nggak nyetok bakso gitu ya. Terus misalkan nggak ada nugget ya, aku kadang nyetok sosis gitu Mam, jadi biar nggak bosen gitu ya. Itu cuma nyediain untuk anak aku gitu ya. Jadi misalkan kalau aku tuh lagi pengen, sama suami aku tuh lagi pengen yang pedes-pedesan gitu, jadi anak-anak itu aku gorengin misalkan kayak sosis, kayak nugget kayak gitu. Nah, terus ini aku kalau masak sayur bening itu aku cuman pakai bawang merah aja, nggak pakai yang lainnya. Sebenarnya aku biasanya pakai kunci itu ya, jadi sayur beningnya itu lebih sedap, lebih segar gitu, tapi aku nggak punya stoknya karena aku mau belanja bulanan, mau belanja mingguan tapi belum sempet ya, akhirnya aku beli aja harian gitu, dan tadi habis 15.000 ya di warung terdekat aja. Nah, ini ya setelah baksonya ini udah mateng, terus aku tinggal masukin bayamnya aja. Nah, untuk bumbunya itu aku cuman kasih garam aja. Sebenarnya aku kasih gula ya, tapi gulanya pas habis. Karena aku nggak pernah menggunakan gula banyak-banyak gitu ya. Jadi kalau untuk gula pasir itu aku cuman minta sama ibuku yang deket rumah kayak gitu ya. Nah, karena gimana ya, karena aku jarang minuman yang manis kayak gitu. Terus kalau Pak suami itu kalau minum kopi itu yang sasetan, yang include sama gula pasirnya. Nah, sedangkan kalau aku itu kalau bisa menghindari yang namanya gula pasir ya. Lagi diet soalnya. Nah, mungkin kalau kepengen gitu ya, kepengen aku cuma minta kopi itu satu tegukan aja. Terus misalkan teh gitu juga aku cuman pengennya 1 tegukan aja gitu ya, jadi nggak mau banyak-banyak juga. Nah, lanjut, ini setelah udah mau matang, ini aku kasih bawang goreng, terus aku tadi juga kasih kaldu jamur ya. Jadi kalau kaldu jamurnya itu non MSG, jadinya aman banget ya buat anak-anak itu. Terus aku sukanya emang beli yang sasetan gitu, karena kalau lama-lama pun dia nggak menggumpal gitu ya, beda sama yang pakai kayak botol gitu ya, jadinya enak. Terus
kalau sasetan itu sekali pakai sekali masak gitu ya. Nah ini aku tadi juga mau bikin stok untuk tempe gorengnya, jadi udah aku bumbuin. Terus rencananya sisanya itu mau aku masukin kulkas, jadi kalau kepengen lauk itu tinggal goreng-goreng aja gitu mams. Nah terus ini ya, aku masih punya sisa stok tahu remet kalau aku bilang ya. Jadi tahu remetnya itu aku simpan di kulkas, jadi buat untuk lauk sehari-hari gitu ya. Kalau lagi pengen gitu tinggal goreng aja, biar bermacam-macam ya. Kalau tempe itu wajib, dan tahu nanti pakai tahu remetnya itu kalau pas lagi kepengen. Terus ini untuk ikan pindangnya langsung digoreng aja, dan rasanya tuh udah nikmat banget ya ini ya, asinnya itu enak. Nah ini dia masakanku itu udah selesai, masakan simple dan enak sih menurut aku ya. Ini sambalnya nggak kerekot ya, sambalnya tuh terakhir nggak kerekot pokoknya. Dan ini tuh masakan sederhana yang nikmat menurut keluarga aku ya. Nah sudah selesai masak, saatnya aku mau dulang anak-anak dulu ya mams ya. Dan terima kasih ya mams ya sudah menonton video ini. Semoga video ini sedikit menginspirasi dan bermanfaat ya mams ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa ya mams ya untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Boleh juga ya di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.